sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, kita perlu tahu bahwa ada beberapa langkah untuk mendapatkan roh yang mengampuni. Ya, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa Allah tengah bekerja melalui tindakan orang tersebut. Maksudnya kesalahan orang tersebut. Persepsi kita harus dirubah sesuai dari dimensi Allah, yang artinya begini, pahami setiap masalah dari perspektif Allah. Mengapa Allah mengizinkan hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita? Sebetulnya karena Dia mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita, walaupun lewat kesalahan orang lain. Coba kita harus paham, pada saat orang melakukan kesalahan, itu mungkin Allah sedang memproses kita, sedang membentuk kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih mengenal Allah. Jadi, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas manfaat yang Dia rencanakan melalui setiap kesalahan orang lain kepada kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah sedang melatih kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur baik dalam keadaan tidak nyaman, juga bersyukur maupun keadaan baik. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yaitu kita harus mengembangkan kualitas karakter positif yang sebetulnya Tuhan mau kembangkan di dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui kesalahan orang tersebut. Pada saat kita memberikan pengampunan, ya, baik dalam hati maupun dalam tindakan, itu menunjukkan kualitas karakter kita. Karakter yang seperti apa? Yaitu karakter kasih, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita memberi respon pada kesalahan orang lain? Itulah yang membuat perbedaan apakah kita sedang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Nah, langkah ketiga, yaitu kita harus menerima penderitaan karena melakukan apa yang benar sebagai bagian yang normal dari kehidupan kekristenan kita. Jadi ini merupakan panggilan surgawi kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Memang kita tahu bahwa pengampunan itu adalah penderitaan. Tapi hasilnya ketika kita melakukan pengampunan adalah iman kita terus bertumbuh. Sebuah pengampunan yang tulus yang telah ditunjukkan oleh Kristus adalah ketika Ia menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini, yaitu apa? Menyelamatkan seluruh umat manusia dari maut. Pada saat Dia disalib, ya, sebelum Dia meninggal, Dia memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah menganiaya dan bahkan yang sudah menyalibkan dan membunuh Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat kita sungguh-sungguh mengampuni, kita justru bisa lebih mengasihi orang yang telah berbuat salah kepada kita. Pengampunan yang murni menjadikan hubungan kedua orang tersebut menjadi lebih bagus. Pada saat kita melihat pengampunan dari dimensi ilahi, kita dapat melihat nilai kekekalan dari masalah itu loh. Tapi jika kita melihat masalah dari dimensi manusia, dan hanya berfokus pada masalah pada momen tersebut, maka akan timbul kepahitan. Kita harus tahu juga bahwa potensi setiap manusia berbeda-beda di dalam memberi pengampunan. Pada saat kehidupan kita baik-baik saja, ya, kehidupan rohani kita sedang baik, maka kita pun akan lebih mudah memberi pengampunan.
Namun pada saat kehidupan rohani kita sedang tidak baik, kita pun biasanya agak lebih sulit untuk memberi pengampunan. Untuk memiliki roh pengampunan, pertahankanlah kehidupan rohani yang stabil dan terus jaga keintiman dengan Allah. Setiap hari kita diperbarui dalam pengenalan akan Allah. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan memampukan kita ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Jadi saat teduh dapat memberikan ketenangan ketika kita mendapat masalah. Dan kita juga harus tahu bahwa setiap orang punya cara mereka sendiri-sendiri dalam melampiaskan kemarahan. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Jadi kemarahan, kekecewaan, kebencian yang terus-menerus, itu hati-hati bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jadi usahakanlah selesaikan masalah kita dan jangan berlama-lama memendam masalah itu. Pengampunan bukanlah sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain, tapi kita melakukannya bagi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin baik dan dapat meneruskan kehidupan ini. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.